Tersangka kasus penganiayaan David Ozora Mario Dandi jalani rekonstruksi kasus di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Ya, polisi berencana melakukan 23 reka adegan penganiayaan. Rekonstruksi kasus digelar pada Jumat siang di mana penyidik dari kepolisian menyampaikan pertama akan memperlihatkan adegan perencanaan penganiayaan yang dilakukan Mario dan AG. Dan berikutnya, adegan ketika Mario serta AG menjemput Shane. Ketiganya lalu meluncur ke titik kejadian penganiayaan. Adegan berikutnya yakni ketika terjadi penganiayaan serta momen David Ozora selaku korban penganiayaan dibawa ke rumah sakit. Walau disebut dalam rencana rekonstruksi kasus, AG tidak dihadirkan pada rekonstruksi karena sistem peradilan anak. Dan pemirsa, untuk mengetahui proses rekonstruksi kasus penganiayaan David Ozora oleh Polda Metro Jaya di kawasan Ulu Jami Pesanggerahan, Jakarta Selatan, kita akan bergabung dengan Aulia Rahman dan juru kamera Hidayat Syarif. Aulia, sejauh ini sudah berapa adegan yang dilakukan dalam proses rekonstruksi ulang, Aulia? Ya, Eliza, bahwa memang benar hari ini Jumat 10 Maret 2023 tengah digelar rekonstruksi kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi Satrio di Kompleks Green Permata, Jakarta Selatan. Dan rekonstruksi ini sebetulnya baru saja dimulai sekitar pukul 15 tadi, mengingat sebetulnya ketika pukul 13.00 tadi tim dari kepolisian sudah tiba di lokasi rekonstruksi. Namun demikian, mengingat tadi cuaca hujan yang turun cukup lebat sehingga membuat proses rekonstruksi hari ini menjadi tertunda dan kemudian baru digelar pada hari ini. Dan dalam rekonstruksi hari ini juga turut didatangkan yaitu mobil Rubicon berplat nomor B120 yang diketahui merupakan mobil yang digunakan oleh Mario Dandi dan juga para pelaku lainnya ketika menjelang peristiwa penganiayaan. Dan dalam rekonstruksi seperti ini, dalam rekonstruksi kali ini dapat diketahui kalau sudah ada sejumlah adegan yang dilakukan oleh yang diperagakan oleh kepolisian dan juga para pelakunya. Salah satunya yakni ketika pelaku Mario menjemput AG dan juga Shane untuk kemudian pergi ke titik lokasi, dan Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Hengki Haryadi sebelumnya sempat menyampaikan akan ada 3 klaster yang akan diperlihatkan dalam rekonstruksi kali ini. Yaitu pertama, penjemputan oleh Mario terhadap Agnes dan juga Shane, lalu kemudian agenda peristiwa penganiayaan terhadap David Ozora, dan selanjutnya yakni ketika korban David Ozora dibawa ke rumah sakit. Demikian, Eliza. Ya, Aulia, diketahui bahwa AG tidak hadir dalam reka ulang ini dikarenakan karena di bawah umur. Lalu lantas bagaimana terkait dengan hal ini? Apakah AG akan menjalani reka ulang di tempat lain atau ada hal lain yang akan dilakukan? Ya, Eliza, bahwa memang benar salah satu pelaku dalam kasus ini yakni AG yang masih berada di bawah, yang masih di bawah umur. Namun demikian, AG diketahui dalam kasus ini berstatus sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Dan hal ini pada akhirnya mengingat statusnya sebagai anak membuat AG menjadi polisi memutuskan untuk tidak menghadirkan AG di agenda rekonstruksi kali ini. Dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko menyampaikan ketidakhadirannya AG dalam rekonstruksi kali ini berkaitan dengan sistem peradilan anak yang menjadi dasar ketidakhadiran dari AG, sehingga kepolisian pun di lain sisi juga tetap patuh dengan peradilan anak sehingga memutuskan untuk tidak menghadirkan AG dalam rekonstruksi kali ini. Dan dari pantauan kami di lokasi, AG diperankan oleh sosok pengganti, seorang perempuan juga, dan terlihat juga turut mengikuti agenda rekonstruksi kali ini. Demikian, Eliza. Baik, Aulia, terima kasih tentunya atas laporan Anda. Kita nantikan bagaimana hasil dari rekonstruksi hari ini. Demikian pemirsa, Aulia Rahman dan juru kamera Hidayat Syarif melaporkan langsung dari kawasan Ulu Jami Pesanggerahan, Jakarta Selatan.